Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Ghani pada mata kuliah Mobile Commerce. Untuk kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Kita akan membahas sekilas tentang apa itu WAP. Apa itu WAP? Nah, WAP sendiri itu singkatan dari Wireless Application Protocol, yang mana itu adalah standar atau protokol lama yang digunakan untuk pengiriman dan penyajian informasi nirkabel ke telepon seluler atau perangkat nirkabel. Nah, WAP akan membawa informasi secara online melalui jaringan internet menuju ponsel atau klien web yang lain. Dengan adanya web atau WAP, berbagai informasi dapat diakses dengan mudah tanpa harus terhubung dengan jaringan kabel. Nah, teknologi ini sebenarnya sudah sangat populer dan sudah digunakan oleh banyak orang. Nah, seiring dengan kemajuannya teknologi serta pengembangan jaringan internet, banyak orang yang menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, mereka mengakses internet untuk berbelanja, belajar, berkomunikasi, atau bekerja. Nah, itu adalah salah satu yang memang kita sulit untuk terlepas ya dari jaringan internet. Jadi kita memang sudah banyak tergantungan oleh internet karena segala sesuatunya harus terkoneksi dengan internet. Apalagi ketika kita memang harus terkoneksi dengan internet dengan melalui mobil atau handphone kita. Nah, ada data yang memberikan bahwa masyarakat Indonesia itu lebih suka mengakses internet melalui perangkat mobil. Nah, sekitar 338 juta pengguna pada tahun 2020. Itu sumber dari data Reportal. Oke, selanjutnya tentang arsitektur web. Nah, di sini ada gambar di mana ada klien, ada WAP gateway atau web gateway, ada juga server. Untuk mengakses web ada 3 bagian utama yang dibutuhkan ya. Pertama tadi ya ada perangkat wireless yang mendukung sistem WAP atau klien tadi. Ada gateway atau web gateway ini yang bekerja sebagai perantara. Nah, web gateway ini akan mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke internet dan dapat menformat konten yang dikirim ke perangkat agar sesuai dengan ukuran layar yang digunakan. Lalu ada server, yaitu sebagai sumber dokumen. Dokumen yang berada dalam website dapat berbentuk HTML ataupun WML. Nah, untuk HTML nantinya akan diterjemahkan terlebih dahulu oleh gateway agar dapat menyesuaikan dengan perangkat web. Nah, ini ya dari klien ke web gateway lalu ke server, dan server dibalikan kembali untuk diterjemahkan agar bisa dilihat di ponsel kita. Nah, biasanya web untuk arsitektur ini sendiri sebenarnya seperti ketika mobile device yang ingin dikoneksikan ke internet. Nah, semua komunikasi melalui web gateway. Nah, web gateway ini akan menerjemahkan semua protokol yang digunakan pada web untuk protokol yang digunakan di internet. Nah, ini contoh penggunaannya seperti pembelian transaksi pembelian tiket, pendaftaran keberangkatan pesawat, informasi lalu lintas, informasi nilai stok, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada WAP protokol stack. Nah, di mana ini ada beberapa tahapan atau lapisan ya. Yang pertama ada application layer atau WAE. Nah, di sini WAE itu adalah wireless application environment ya, yang menyediakan alat yang digunakan oleh pengembang konten internet nirkabel. Nah, di dalamnya terdapat WML script yang menjadi bahasa scripting yang digunakan di dalam web. Ada juga WSP, application layer WSP sendiri itu bertugas untuk memeriksa format data, ya, konversi data, serta pengkodean yang ditransmisikan. Lalu selanjutnya ada transaction layer atau WTP atau penyangan dari Wireless Transaction Protocol.
Nah, layer WTP akan melakukan pengecekan apakah data berhasil dikirim atau belum. Ya. Nah, jika data tidak dikirim, maka akan dilakukan pengiriman kembali. Selanjutnya ada WTLS, ya untuk security layernya, atau Wireless Transport Layer Security. Singkatannya yang merupakan layer keamanan atau layer security. Di sini akan dilakukan proses enkripsi data untuk pengiriman data sensitif. Nah, WTLS memiliki fungsi yang hampir sama dengan TLS atau Transport Layer Security di TCP atau di IP. Nah, selanjutnya ada WDP, yaitu Transport Layernya, atau singkatan dari Wireless Datagram Protocol. Nah, itu merupakan layer transport, atau layer ini akan mengontrol transmisi data apakah menggunakan mekanisme UDP yang bersifat connectionless atau mobile IP yang bersifat connection oriented. Itu ya untuk lapisan-lapisan protokol stepnya. Nah, di sini selanjutnya ada model pemrograman web. Di sini ada gambar ya, ada client, ada gateway, ada server, sama seperti yang tadi sudah dibahas tentang arsitektur web. Nah, untuk model pemrograman ini ada 3 bagian. Ada web client yang mengirim informasi, ada gateway sebagai penerjemah antara web dan HTTP, ada juga server yang mana server ini memproses permintaan gateway untuk kemudian menjawabnya. Nah, jawaban yang merupakan proses dari CGI script ini akan dikirimkan ke klien melalui gateway ya. Di sini respon. Nah, yang mampu memperkecil ukuran informasi yang akan dikirimkan ke klien. Jadi bisa terbaca oleh klien. Nah, untuk web server sendiri di sini ada ilustrasi, merupakan web server yang sederhana, merupakan kombinasi dari web server dan web gateway. Nah, salah satu tujuannya dari kombinasi tersebut adalah keamanan. Nah, ketika mengakses keamanan suatu layanan atau menggunakan WTLS ini ya untuk keamanannya nih, security-nya, yang dikirim dienkripsi pada web gateway. Nah, gateway tersebut akan dideskripsi dan akan dienkripsi sebelum masuk ke web server, intinya untuk keamanan server itu sendiri. Nah, kita ada web konfigurasi web server. Nah, di sini untuk penanganannya dokumen server diminta oleh browser disebut dengan MIME atau Purpose Internet Mail Extension. Nah, beberapa tipenya ada untuk HTML, ada juga untuk GIF, ya image, slash GIF, image, slash JPEG, atau untuk dokumen JPEG. Nah, untuk deskripsi filenya di sini ada WML shorts, berarti ekstensinya .wml dan lain sebagainya. Oke, itu saja untuk pengenalan WAP-nya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.